Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Karya Martin Lings, Abu Bakar Siroj Al-Din. Bab 29, Pemboikotan. Bagi Umar, tidaklah dapat ditoleransi bila kaum Quraisy menyembah berhala secara terang-terangan di Ka'bah, sementara kaum mukmin menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Maka, ia biasa sholat di depan Ka'bah dan mengajak Muslim yang lain untuk sholat bersamanya. Ia dan Hamzah kadang-kadang datang bersama sekelompok kaum mukmin ke rumah suci itu, dan pada kesempatan itu, para pemuka Quraisy akan pergi menyingkir. Bila mereka tetap berdiri dan membiarkan hal itu terjadi, martabat mereka akan hancur. Namun jika mereka mencegahnya, mereka tahu Umar tidak akan pernah tinggal diam. Karena itu, mereka bertekad tidak membiarkan anak muda ini, Muhammad, berkhayal bahwa dirinya telah mengalahkan mereka. Di bawah tekanan Abu Jahal, mereka memutuskan bahwa jalan terbaik adalah melakukan pemboikotan terhadap seluruh Bani Hashim yang, kecuali Abu Lahab, bersikeras untuk melindungi sanak keluarga mereka, baik yang percaya atau tidak terhadap kenabian Muhammad. Sebuah dokumen dibuat berisikan larangan menikahi wanita Bani Hashim atau mengizinkan putrinya menikahi lelaki Bani Hashim, dan tidak diperbolehkan memperjualbelikan apapun kepada mereka. Pemboikotan ini berlaku sampai Bani Hashim sendiri yang melarang Muhammad atau sampai beliau menarik kembali pengakuan kenabiannya. Tidak kurang dari 40 pemuka Quraisy mengukuhkan perjanjian ini, meskipun tidak semua menyetujuinya, dan beberapa di antara mereka harus mengalah. Bani Muthalib menolak memboikot sepupu mereka, Bani Hashim, dan mereka pun dimasukkan ke dalam pemboikotan itu. Dokumen itu dipampangkan di Ka'bah. Demi keamanan bersama, Bani Hashim berkumpul di sekitar Abu Thalib, di perempatan lembah Mekah, tempat ia dan kebanyakan anggota kabilahnya bermukim. Kedatangan Nabi dan Khadijah beserta keluarganya mendorong Abu Lahab dan istrinya pindah dan tinggal di rumah yang lain sebagai wujud solidaritas kepada kaum Quraisy. Pemboikotan ini tidak selamanya diterapkan secara ketat. Masih ada celah karena kenyataannya seorang wanita masih diterima sebagai anggota keluarganya sendiri meskipun telah menikah dengan anggota kabilah lain. Abu Jahal senantiasa mengawasi, tetapi tidak selalu dapat memaksakan kehendaknya. Suatu hari ia bertemu dengan keponakan Khadijah yang bernama Hakim bersama seorang budak membawa sekantung gandum yang tampaknya akan dibawa ke Bani Hashim. Ia menyalahkan mereka berdua karena memberi makan kepada musuh dan mengancam akan menghukum Hakim di hadapan orang-orang Quraisy. Ketika mereka tengah berdebat, Abu Al-Bakhtari, seorang Bani Asad, datang dan menanyakan apa persoalannya. Setelah dijelaskan kepadanya, ia berkata kepada Abu Jahal, itu adalah gandum bibinya, dan ia diutus untuk membawanya. Biarkan ia melakukan tugasnya. Baik Hakim maupun Abu Bakhtari sama-sama bukan Muslim, namun mengantarkan kantung gandum ini dari salah seorang warga Bani Asad kepada warga lainnya, bukanlah urusan orang di luar kabilah itu. Campur tangan orang Makhzum itu mengundang marah dan tidak dapat dibiarkan. Ketika Abu Jahal tetap bertahan, Abu Al-Bakhtari menyabetkan tali kekang unta ke kepalanya sekuat-kuatnya hingga ia setengah pingsan dan terjatuh. Lalu mereka menginjak-injaknya di tanah dan kebetulan Hamzah lewat pada saat kejadian itu. Hakim berada dalam haknya. Namun orang lain berani melanggar pemboikotan itu karena rasa simpati kepada para korbannya. Hisham ibnu Amr dari Bani Amir bukan keturunan Hashim, tapi keluarganya memiliki hubungan pernikahan yang dekat dengan kabilah itu. Dan di malam hari, ia sering membawa seekor unta yang membawa makanan untuk masuk ke wilayah Abu Thalib. Ikatan unta tersebut dilepaskan dan kemudian dipukul panggulnya agar lari secepat-cepatnya melewati rumah-rumah mereka. Di malam yang lain, Hisham membawa baju-baju dan barang-barang lainnya. Di samping bantuan dari orang-orang musyrik di atas, ada pula bantuan dari kaum muslim sendiri yang berasal dari kabilah lain, khususnya Abu Bakar dan Umar. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk melanggarkan
untuk melanggar pemboikotan itu. Ketika 2 tahun telah berlalu, Abu Bakar tidak dapat lagi disebut sebagai orang kaya. Namun, meskipun mendapatkan bantuan tersebut, masih terjadi kekurangan bahan pangan di 2 kabilah korban pemboikotan itu dan terkadang mereka hampir kelaparan. Selama bulan-bulan suci, saat mereka dibolehkan meninggalkan tempat mereka dan pergi dengan bebas tanpa takut diganggu, Nabi sering pergi ke rumah suci. Disitulah para pemuka Quraisy mengambil kesempatan untuk menghina dan menyakitinya. Suatu ketika beliau membacakan wahyu, mengingatkan kaum Quraisy tentang apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Nadar dari Bani Abduddar berdiri dan berseru, "Demi Tuhan, Muhammad tidaklah seunggul aku dalam berbicara." Perkataannya tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Mereka telah menuliskan untuknya, sedangkan aku menulis sendiri. Lantas ia bercerita kepada kaum Quraisy tentang Rustum, Isfandiar, dan raja-raja Persia. Berkaitan dengan peristiwa ini, diturunkan satu ayat yang menyatakan tentang hati sebagai fakultas yang memungkinkan manusia dapat melihat realitas supranatural. Mata hati meskipun tertutup bagi orang hina, dapat menangkap cahaya, dan itulah yang disebut iman. Namun godaan setan dalam hidup ini menyebabkan bercak-bercak noda bertumpuk menutupi hati sehingga tidak dapat menangkap pesan Allah. Allah Ta'ala berfirman, ketika ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, ia berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah 83 ayat 13-14. Sebagai pernyataan yang berlawanan dengan ini, kemungkinan tertinggi dari penglihatan, Nabi berkali-kali mencontohkan dirinya sendiri bahwa mata hatinya senantiasa terbuka meskipun saat tidur. Nabi berkata, "Mataku tertidur namun hatiku senantiasa terjaga." Ayat lain, salah satu di antara sekian ayat yang menyebut dengan nama panggilan, turun menyatakan bahwa kelak tempat tinggal Abu Lahab dan istrinya di neraka. Om Jamil mendengar ayat ini dan pergi ke masjid dengan menggenggam sebongkah batu di tangannya, mencari Nabi yang sedang duduk bersama Abu Bakar. Ia mendekati Abu Bakar. "Mana temanmu?" tanyanya. Abu Bakar tahu yang dimaksud adalah Nabi yang berada di hadapan wanita itu. Abu Bakar begitu terkejut hingga tak dapat berbicara. "Aku mendengar," kata Jamil. "Ia telah menghinaku. Demi Tuhan, jika kujumpai ia, akan kubungkam mulutnya dengan batu ini." Lalu ia menambahkan, "Aku memiliki sebuah syair." Dan ia pun melantunkan sebait syair tentang Nabi. "Kami membangkang terhadap orang yang terkutuk, menepis perintah yang ia perintahkan dan agama kebenciannya itu." Setelah Jamil pergi, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Mengapa wanita itu tidak melihatnya?" "Ia tidak melihatku," kata beliau. "Allah telah menutup pandangannya dariku," kata terkutuk. Dalam bahasa Arab, mudammam sebuah arti yang berlawanan dengan Muhammad yang terpuji, yang dimuliakan. Beberapa orang Quraisy memanggil beliau dengan sebutan itu untuk menghinanya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Bukankah menakjubkan bagaimana Allah menghindarkan aku dari perbuatan jahat orang-orang Quraisy? Mereka memanggil mudammam, sedangkan aku adalah Muhammad." Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Namun tidak ada tanda-tanda pengaruh yang diharapkan. Dampak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan malah terjadi. Perhatian terhadap Nabi semakin besar dan agama baru itu diperbincangkan di seluruh penjuru Arabia. Namun terlepas dari pertimbangan-pertimbangan ini, beberapa orang Quraisy mulai berpikir ulang tentang pemboikotan itu, terutama mereka yang memiliki hubungan dekat dengan para korban. Saat perubahan pikiran itu datang, dan orang pertama yang bertindak adalah Hisham yang sudah sering mengirim untanya untuk mengangkut makanan dan pakaian bagi Bani Hashim. Namun ia sadar bahwa jika bertindak sendirian, ia akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, ia menemui Zuhair dari suku Makhzum, salah seorang dari 2 anak bibi Nabi, yakni Atikah,
Ia berkata kepadanya, "Bisakah engkau enak makan, mengenakan pakaian, dan menikahi wanita sedangkan kau sangat tahu bagaimana keadaan keluarga ibumu? Mereka tidak dapat membeli atau menjual, tidak dapat menikah atau dinikahi. Aku bersumpah demi Tuhan, jika mereka adalah saudara ibu Abul Hakam, maksudnya Abu Jahal, dan engkau terpanggil untuk melakukan apa yang telah dia harapkan atasmu, sedangkan dia tidak akan pernah melakukannya. Celaka engkau, wahai Hisham," kata Zuhair. "Apa yang dapat kulakukan? Aku hanya sendirian. Jika ada orang lain bersamaku, aku tidak akan diam sampai membatalkan pemboikotan itu." "Aku telah menemukan seseorang," kata Hisham. "Siapa dia?" "Diriku sendiri." "Carikan orang ketiga," kata Zuhair. Karena itu, Hisham menemui Mut'im ibn Adi, salah seorang tokoh Bani Naufal. Cucu Naufal sendiri adalah saudara Hashim dan Muthalib. Ia berkata, "Apakah engkau ingin dua keturunan Abdul Manaf itu binasa, sementara engkau mencari persetujuan dari Quraisy? Demi Tuhan, jika engkau membiarkan mereka melakukan hal ini, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama kepadamu." Mut'im meminta orang keempat. Karena itu, Hisham pergi menjumpai Abu al-Bakhtari dari suku Asad, orang yang telah menyerang Abu Jahal karena peristiwa kantung gandum Khadijah itu. Ketika ia meminta orang kelima, Hisham pergi kepada seorang suku Asad lainnya, Zam'ah ibnul Aswad, yang bersedia menjadi orang yang kelima tanpa meminta orang yang keenam. Mereka semuanya sepakat untuk bertemu pada malam itu di luar Hajjun, di sebelah atas Mekah. Di sana mereka setuju merencanakan tindakan dan berjanji tidak akan membiarkan persoalan dokumen itu sampai mereka mencabutnya. "Aku yang paling prihatin," kata Zuhair. "Karena itu aku yang pertama kali akan berbicara." Keesokan paginya, mereka bergabung dengan jamaah di masjid. Zuhair berpakaian ihram, bertawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Ia lalu menghadap ke jamaah dan berkata, "Wahai penduduk Mekkah, apakah kita merasa enak makan dan mengenakan pakaian, sementara keturunan Hashim tersiksa tak dapat berjual beli? Demi Tuhan, aku tidak akan duduk diam sampai pemboikotan itu dimusnahkan." "Engkau pembohong," kata sepupunya Abu Jahal. "Pemboikotan itu tidak boleh dihancurkan." "Engkau lebih pembohong," kata Zam'ah. "Kami tidak mendukung apa yang tertera di dokumen itu ketika dokumen itu ditulis." "Zam'ah benar," kata Abul al-Bakhtari. "Kami tidak mendukung apa yang tertulis di situ. Kami juga tidak memegangnya." "Kalian berdua benar," kata Mut'im. "Dan siapa yang berkata tidak adalah pembohong? Kita tidak menghadap Tuhan untuk menyaksikan kebenaran kami dan apa yang tertulis di situ." Hisham mengatakan hal yang sama. Ketika Abu Jahal mulai menuduh mereka telah merencanakan hal itu sepanjang malam, Mut'im memotong pembicaraannya dan pergi ke Ka'bah untuk mengambil dokumen itu. Ia keluar dengan kemenangan, memegang selembar kulit kecil. Dokumen pemboikotan itu semuanya telah dimakan rayap, kecuali kalimat pembuka, "Dengan namamu, ya Allah." Mayoritas orang Quraisy nyata-nyatanya menyerah, dan pertanda yang tak terduga ini merupakan alasan akhir dan mengakhiri semua perdebatan. Abu Jahal dan 1-2 orang pengikutnya sadar bahwa akan sia-sia untuk bertahan. Pemboikotan itu secara formal telah dibatalkan. Sejumlah orang Quraisy pergi menyampaikan kabar gembira pada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah pemboikotan dihapuskan, kehidupan kembali normal. Untuk sementara waktu, kekejaman terhadap kaum muslim berkurang. Laporan yang dilebih-lebihkan tentang hal ini segera sampai ke Abyssinia, sehingga beberapa pengungsi bersiap kembali ke Mekah. Sementara yang lain, Ja'far, salah seorang di antara mereka, memilih tetap tinggal di Abyssinia. Pada waktu itu, para pemuka Quraisy memusatkan perhatian mereka pada upaya membujuk Nabi agar menyetujui sebuah kompromi. Ini pendekatan pertama yang belum pernah mereka lakukan kepadanya. Walid dan tokoh-tokoh lainnya mengusulkan agar mereka menjalankan kedua agama itu. Namun, Nabi terbebas dari kesulitan merumuskan penolakannya dengan jawaban seketika yang turun langsung dari langit dalam sebuah surah yang terdiri dari 6 ayat. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Quran Surah 109 ayat 1-6. Akibatnya, kemauan baik yang sebentar itu hilang sama sekali. Kebersamaan dengan sampainya para pengungsi yang kembali di perbatasan Tanah Suci. Selain Ja'far dan Ubaidillah ibnu Jahsy, semua sepupu Nabi kembali. Utsman dan Ruqayyah juga datang beserta mereka. Orang Abdus Syam yang kembali bersama Utsman adalah Abu Huzaifah. Ia dapat meminta perlindungan dari ayahnya, Utbah. Namun, Abu Salamah dan Salamah tidak dapat mengharapkan apapun kecuali penyiksaan dari suku mereka sendiri. Karena itu, sebelum mereka masuk Mekah, Abu Salamah mengirim pesan kepada pamannya dari Bani Hashim, Abu Thalib, meminta perlindungannya. Permintaan pun disetujui, yang membuat suku Makhzum gusar. Engkau telah melindungi keponakanmu Muhammad dari kami, kata mereka. Tapi mengapa engkau melindungi orang dari suku kami? Ia adalah anak saudara perempuanku, kata Abu Thalib. Jika aku tidak melindungi anak saudara perempuanku, aku tidak dapat melindungi anak dari saudara lelakiku. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali membiarkannya, karena ia punya hak sebagai kepala suku. Lagi pula, Abu Lahab dalam hal ini mendukung saudaranya itu. Suku Makhzum tahu bahwa Abu Lahab salah seorang sekutu terkuat dalam menentang Nabi, maka mereka tidak mendesaknya. Di sisi lain, pada waktu pemboikotan, Abu Lahab mungkin menyesal telah terang-terangan menyatakan kebenciannya terhadap keponakannya itu. Walau kebenciannya tidak berkurang sama sekali, namun ia berharap menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarganya, karena setelah kematian saudaranya yang tertua, ia berharap dapat menggantikan posisinya sebagai kepala suku. Mungkin ia melihat tanda-tanda bahwa Abu Thalib tidak akan lama lagi hidupnya. Itulah akhir dari bab 29. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 30 yang berjudul Surga dan Keabadian.